Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Izinkan saya untuk memandu webinar pada hari ini. Yang terhormat Ketua Umum PIA Ardia Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Umum PIA Ardia Garini, Ibu Tres Gustaf Brukman beserta jajaran. Yang saya hormati Aspes Kasau beserta jajaran. Yang saya hormati Kadiskes AU beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara, Dr. Suhadi Harjolukito, Marsikal Pertama TNI, Dr. Mukti Arja Berlian, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kesehatan Penerbangan. Yang kami hormati Pengurus PIA Ardia Garini dan Yayasan Ardia Garini Pengurus Pusat, serta seluruh Ibu PIA Ardia Garini di seluruh Indonesia. Webinar hari ini mengangkat tema yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu waspada terhadap gagal ginjal akut pada anak. Webinar ini akan disampaikan oleh 3 narasumber kita, yaitu yang pertama, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Beliau akan menyampaikan materi gambaran umum penyakit gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Selanjutnya, pembicara kedua kita yaitu Dr. Retno Palupi, Biomed SC, MEPIT, MSc, SPAK. Beliau akan menyampaikan materi tentang laporan kasus gagal ginjal akut pada anak di Yogyakarta. Dan yang terakhir, Dr. Krishni Subandia, spesialis anak konsultan. Beliau akan menyampaikan materi tentang mengenal gejala dan tanda, serta tata laksana gagal ginjal akut pada anak. Baik, selamat pagi Dr. Piprim, Dr. Retno, dan Dr. Krishni. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, ya, Dok. Ya, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam webinar yang diadakan oleh RSPAU Dr. Suhadi Harjolukito. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, saya sampaikan bahwa sesi tanya jawab diadakan setelah kita menyimak materi dari ketiga pembicara. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis melalui kolom chat dengan cara menulis nama, asal kesatuan atau daerah, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, mari kita simak materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI periode 2021 sampai 2025. Beliau menamatkan S1 dari Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan SP1 di Universitas Indonesia, lulus tahun 2002, dan mendapatkan konsultan pada tahun 2011, yaitu pediatri kardiologi di Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, beliau akan memaparkan materi gambaran umum penyakit gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kepada Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan, kami persilakan. Untuk durasi waktu pemaparan 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PIA Ardia Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo, beserta segenap jajaran, kemudian juga Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Dr. Suhadi Harjolukito, Marsikal Pertama TNI, Dr. Mukti Arja Berlian, SPPD SPKP, dan para narasumber, rekan-rekan sejawat saya, juga para peserta semuanya. Pada kali ini kita sedang diuji kembali dengan krisis nasional, ya, dengan korban banyaknya anak-anak kita yang menjadi korban, ya.
eh, ke- izin share screen. Sudah kelihatan ya? Ampun, dokter. Baik. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan Agustus 2022, itu ada lonjakan kasus pasien dengan gangguan ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya. Biasanya, gangguan ginjal akut itu disebabkan karena faktor prerenal atau misalnya seperti diare, dehidrasi berat gitu ya, karena kurang cairan, atau ada kelainan bawaan, karena memang pada anak-anak yang sehat itu jarang sekali terjadi gangguan ginjal ya atau gagal ginjal. Biasanya kalau pada orang tua itu karena diabetes, karena hipertensi dan lain itu bisa terjadi gagal yang perlu cuci darah segala macam. Tapi pada anak-anak memang biasanya kalau yang gagal ginjal itu ya kelainan bawaan ya. Ada ginjalnya yang kecil, tidak terbentuk baik dan seterusnya. Dan ini pun mungkin kejadiannya nggak banyak ya. Yang saya baca tuh sekitar maksimal 0,9% ya. Jadi dari 100 anak itu paling banyak satu. Tapi ini bulan Agustus kok banyak kasusnya melonjak ya. Atau bisa juga karena obstruksi atau juga karena sepsis ya, infeksi berat atau hemolytic uremic syndrome dan bagian dari penyakit lainnya. Nah, pada kasus kita kali ini yang menjadi korbannya adalah balita yang sehat sebelumnya. Jadi balita ini benar-benar sehat ya. Kalau lihat video-video viral yang cerita ibu-ibu yang anaknya menjadi korban, itu kita lihat bahkan sehari sebelum wafatnya anak itu masih bisa diajak komunikasi ya. Jadi balita ini sehat. Dan gejala awalnya didahului demam, diare, muntah, batuk pilek. Kemudian kami dari IDAI melakukan koordinasi, melakukan surveillance internal IDAI ya, menyebarkan form ke para anggota IDAI di seluruh Indonesia, dan juga dilakukan koordinasi-koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga pada 14 September itu sudah ada Kepdirjen. Kepdirjen, dan ini juga berdasarkan diskusi-diskusi dengan tim dari IDAI. Pada saat itu, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli di luar negeri. Dilakukan pencarian yang masif ke arah infeksi, ya, dilakukan pemeriksaan metagenomik di laboratorium BKPK, dan juga kita menduga kuat bahwa ini bagian dari multisystem inflammatory syndrome in children, MSC. Waktu itu dugaan kami ke MSC sangat kuat ya, karena kan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita juga kebetulan pasca COVID ya. Dan kebetulan kalau di tempat kami di RSCM tuh rata-rata antibodi COVID-nya positif ya. Jadi anak-anak yang menjadi korban ini memang pasca infeksi COVID. Dan lalu ditata laksana sesuai dengan standar terapi MSC ya. Diberikan imunoglobulin, diberikan steroid dosis tinggi ya. Tapi sebagian besar kasus tidak menunjukkan hasil yang baik dengan terapi optimal untuk MSC dan dialisis. Bahkan pasien-pasien kami itu di dialisis malah meninggal. Ya.
datang nggak ada urin, anaknya oke-oke aja, di dialisis meninggal. Jadi ini kok aneh kasusnya, ya? Kok berbeda betul dengan gambaran MISC selama ini? Saya pribadi ya, termasuk pendukung berat teori MISC. Jadi waktu ada sejawat saya mengatakan ini jangan-jangan seperti Gambia, jangan terlalu jauh berpikirnya gitu ya. Kok jauh banget mikir keracunan obat. Wong ini semuanya pasca COVID gitu ya. Nah kemudian kita diskusi, dialog dan seterusnya. Investigasi terus dilakukan dan sampai kemudian bulan September 2022 ada laporan kasus yang hampir mirip ya kondisinya dengan di Gambia. Pada saat itu teman-teman sejawat, pakar-pakar ginjal anak diskusi dengan tim dari Gambia dan mereka presentasi kasus yang sangat mirip gitu ya. Kata teman-teman ini seperti deja vu katanya. Seperti deja vu, kok kasusnya mirip banget dengan di sini. Nah, kemudian pada saat itulah baru kemudian dilakukan investigasi ke arah intoksikasi etilen glikol sebagai penyebab dari gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi gangguan ginjal akutnya sih kita udah kenal ya, tapi progresif atipikal artinya perburukannya sangat cepat dan atipikal itu memang tidak khas, tidak seperti yang biasa terjadi. Dan pada saat itulah kemudian kita mencari etiologinya apa. Bersama-sama dengan Kemkes, ya kita juga melakukan upaya-upaya mitigasi. Ya. Misalkan kemarin itu ya kita terus ininya ya melakukan upaya-upaya ya. Nah ini baru saya terima hari ini tanggal 26 ya. Tren kasus berdasarkan tanggal pelaporan. Jadi setelah heboh, kemudian Kemkes mengambil alih upaya surveillance. Kita lihat bahwa tren pelaporan ya Oktober ini bisa jadi kasusnya bulan sebelumnya tapi dilaporkannya baru di Oktober gitu ya. Jadi makanya tren pelaporan kasusnya sangat banyak. Memang diawali dari bulan Januari ya, tapi kasusnya hanya 2, Maret 2, Mei 5, Juni 3, Juli 5 gitu ya. Dan memang berdasarkan kelompok usianya 67% itu dari 1 sampai 5 tahun. Ada juga 6 sampai 10 tahun, 13%, 11 sampai 18 tahun 9%, kurang dari 1 tahun 11%. Jadi memang ada kelompok-kelompok lain dan memang ada sebab lain selain hanya maksudnya ada sebab lain selain intoksikasi etilen glikol ya. Jadi sebab-sebabnya memang bisa lebih dari satu penyebab. Namun ada fakta kuat bahwa memang intoksikasi etilen glikol itu memang benar terjadi berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan khususnya yang di RSCM ya. Pasien-pasien kami itu memang 15 dari 18 pasien itu kadar etilen glikolnya atau DEG-nya dia positif. Ya, harusnya dia tidak ada dalam darah. Kalau dia ada dalam darah, ya berarti ada sesuatu yang nggak normal. Ini ada tren harian, ya. Tren harian sejak setelah 2 minggu ya. Ini sudah hampir trennya kelihatannya menurun ya, mudah-mudahan benar-benar menurun ya. Nah, ini tren mingguan pekan kemarin itu masih
29 terus 34 ya. Kemudian 23 sampai 29 Oktober itu baru dilaporkan ini menurun ya. Jadi total sekarang ada 269 kasus pada 27 provinsi. Ya, laporannya malah semakin banyak di 27 provinsi ya, walaupun ada yang satu-satu gitu ya. Jadi ini sudah menyebar memang ke hampir seluruh Indonesia. Ini per provinsinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, timeline-nya kira-kira seperti ini. Anak-anak itu didahului dengan demam, diare, muntah, batuk pilek. Kemudian ada riwayat pengobatan. Terakhir yang dari Senin kemarin itu ada rapat dengan IDAI cabang. Kasus yang terbaru di daerah itu yang dilaporkan dari Sulawesi Tengah ya. Itu ada anak sekitar 2 tahunan. Pada hari Sabtu kan Jumat itu pengumuman Menkes menarik itu ya. Sabtu itu dia meninggal. Dia sudah tidak ada kencing selama semingguan ya. Awalnya orang tua menolak dirujuk ke Manado, tapi pada akhirnya mau, dan 7 jam di Manado dia meninggal. Itu juga riwayat demam, kemudian diobati dengan obat yang tertera larangan itu karena kadarnya tinggi, ya Unibaby itu. Diminumkan sehari 3 kali, bahkan 4 kali, 5 kali ya, karena kalau demam dia kasih lagi. Dan kemudian beberapa hari tidak ada urin sama sekali, dan kemudian ya akhirnya tidak selamat. Kemudian Aceh juga melaporkan juga ya kasus yang terbarunya sama ya, kasusnya sama seperti itu, diobati dengan obat yang sama ya, obatnya sama juga itu, dan kemudian tidak ada kencing dan kemudian meninggal juga. Jadi ini satu kondisi yang serius sebetulnya buat anak-anak kita. Ini tragedi nasional nih kalau bisa disebutkan seperti itu ya. Karena anak-anak yang tadinya betul-betul sehat, tidak ada kelainan apa-apa, kemudian mengalami perburukan cepat. Ya. Jadi ini ada oliguria, anuria, peningkatan urin kreatinin, penurunan kesadaran pada saat tahap lanjut. Jadi kalau sudah kondisi lanjut, dirujuknya, ini memang susah walaupun diberikan antidotum ya. Tapi kalau pada awal-awal di anuria kemudian diberikan antidotum, laporan teman-teman yang merawat pasien di RSCM ini hasilnya sangat baik. Jadi ini presentasi kasus berdasarkan derajat dan gejala yang datang dengan stadium 3, 61%. Ya, ini yang sudah nggak ada kencing sama sekali dalam jangka waktu 1 hari lebih ya. Ini mungkin detailnya nanti diterangkan oleh teman-teman sejawat dari nefrologi anak ya. Kemudian berdasarkan status terakhir, yang meninggal dunia 55%. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam satu kasus penyakit yang seperti ini dan angka kematian sangat tinggi, kita memang harus berpikir open mind ya. Semua kemungkinan harus kita pikirkan. Jangan sampai kita menutup kemungkinan-kemungkinan lain ya. Termasuk MISC harus kita pikirkan, termasuk infeksi, termasuk masalah lain, dan juga intoksikasi ini harus kita pikirkan. Kemarin dalam diskusi sempat ada begini, bagaimana kalau kita pasiennya bukan intoksikasi diberi antidotum? Ya, ini bisa juga bermasalah. Oke, tapi kalau kita menolak kemungkinan intoksikasi, pasien itu benar intoksikasi tidak diberi antidotum, itu juga lebih salah lagi ya. Karena pengalaman teman-teman kami sekarang ini yang gangguan ginjal akut seperti ini, ketika memenuhi kriteria ya, ada kriteria scoringnya masuk di asidosis misalkan, kemudian ada osmolar gap-nya dan sebagainya ya,
itu memenuhi kriteria, walaupun kemudian bukti ininya belum ada ya, bukti biopsi dan sebagainya, terus diberikan antidotumnya, itu perbaikannya sangat signifikan ya, urinnya keluar lagi. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita semua. Saya kira ini datanya IDAI beda ya, kita pakai yang data Kemkes aja. Sebentar. Apa yang dilakukan oleh IDAI? Mengumpulkan informasi dari seluruh anggota cabang, koordinasi keilmuan dengan ahli terkait, memberikan rekomendasi internal pada anggota IDAI, kemudian melakukan koordinasi dengan Kemenkes, membuat hotline. Ya, kemarin juga kita menyikapi setelah keluar himbauan dari Kemenkes untuk menarik obat sirup, ya kita juga melakukan rekomendasi dari IDAI. Ini saya kira orang tua ini perlu memperhatikan tanda bahaya pada anak secara umum, ditambah dengan adanya gejala gangguan ginjal akut yang tadi berkurangnya jumlah urin atau tidak ada urin sama sekali. Dan ini bisa didahului oleh gejala demam, diare, muntah, batuk pilek. Dan ditambah lagi harus mencatat atau mengamankan obat yang dikonsumsi. Ya. Tapi saya kira dengan kasus kemarin, pelarangan obat sirup di Indonesia ini, mudah-mudahan membuat orang tua lebih aware terhadap apa kandungan atau obat apa yang diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Dan ini juga momentum kita untuk mengajarkan para orang tua tentang pengobatan rasional, penggunaan obat secara rasional. Ya. Misalnya pada anak demam, itu sebetulnya demam adalah situasi untuk mengusir, ya, memudahkan untuk mengusir atau membunuh virusnya atau bakteri, ya, untuk patogennya ya. Jadi anak demam itu sebetulnya terapi utamanya adalah banyak istirahat, dicukupi hidrasinya, cairannya, ya, istirahat, dan kompres hangat di ketiaknya, dilipat pahanya, ya, atau bisa rendaman air hangat, ya. Kalau anaknya sedang demam tinggi, berkeringat, bajunya tipis. Tapi kalau sedang menggigil, diberikan baju hangat, selimut tebal, ya, sampai dia nanti berkeringat. Kemudian juga batuk pilek. Batuk pilek adalah mekanisme tubuh untuk mengusir, mengeluarkan kumannya, virusnya. Ya. Jadi kalau kita hambat, sebetulnya malah merugikan pada anak tersebut. Ya. Jadi demam batuk pilek ini adalah mekanisme alamiah tubuh untuk mengusir patogen yang masuk. Sehingga obat-obatan sebetulnya nanti dulu, ya, suportif saja dulu, dicukupi istirahatnya, nutrisinya yang baik, ya, untuk bikin antibodi. Biasa kita kasih protein hewan yang cukup, ya, sayuran-sayuran. Itu membuat anak menjadi kondisinya lebih tenang dan lebih stabil, ya. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan, atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Baik, sedikit review atas paparan Dr. Piprim tadi, bahwa didapatkan lonjakan kasus pasien yang didominasi oleh balita usia 1-5 tahun, di mana balita tersebut awalnya sehat walafiat. Dan hal ini setelah adanya gejala seperti demam, diare, muntah, batuk, dan pilek. Dan didapatkan kasus tersebut sejak Agustus 2022. Dengan kasus kematian 55%. Dan diskusi dengan para ahli ke arah infeksi pasca COVID MISC, namun kemudian setelah itu ternyata di tata laksana tidak membaik, ada untuk penelitian ke arah selanjutnya, yaitu kemungkinan karena intoksikasi etilen glikol dan sebagai penyebab lain dari gangguan gagal ginjal akut yang atipik ini. Nah, saat ini telah dilakukan mitigasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga kepada orang tua
harus lebih aware dan waspada terhadap tanda dan gejala gagal ginjal akut dan memberikan pengobatan secara rasional. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Dr. Piprim tadi. Saya ulangi kembali, apabila Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan, bisa menulis melalui kolom chat dengan cara menulis nama, asal kesatuan atau daerah, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Sebelum kita memasuki materi kedua dalam webinar ini, kami ingin menginformasikan bahwa Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. Suhadi Harjolukito memiliki akun Instagram resmi, yaitu @harjo_insta, dan akun YouTube RSPAU Harjolukito yang memuat informasi terkait kegiatan Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. Suhadi Harjolukito. Dan Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk memfollow Instagram resmi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhadi Harjolukito sebagai bentuk dukungan kita kepada RSPAU Dr. Suhadi Harjolukito. Kami juga ingin menyampaikan bahwa di sesi akhir acara ini akan diadakan kuis dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Untuk itu, Bapak Ibu yang telah hadir diharapkan untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Selanjutnya, saya perkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Retno Palupi, BMed, SC, MEPIT, MSc, Spesialis Anak Konsultan. Beliau adalah staf pengajar FK KMK Universitas Gadjah Mada, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Nefrologi. Beliau mendapatkan S1 dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan S2 Epidemiologi di The University of Melbourne, Australia, pada tahun 2010. Dan mendapatkan SP1 di Universitas Gadjah Mada tahun 2016, serta konsultan nefrologi tahun 2022. Selamat pagi, Dr. Eno. Bagaimana kabarnya? Senang bertemu dengan Dr. Ratih di sini. Baik, pada kesempatan ini beliau akan membawakan laporan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak materi dari narasumber kita yang kedua, kepada Dr. Retno Palupi, BMed, SC, MEPIT, MSc, Spesialis Anak Konsultan, kami persilakan. Durasi waktu pemaparan 20 menit. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kepada yang terhormat Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Ibu Ino Fajar Prasetyo, Ibu Kepala Staf TNI AU beserta jajaran yang saya hormati, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Harjolukito, Marsikal Pertama TNI Dr. Mukti Arja Berlian, SPPD SPKP yang saya hormati, Ketua IDAI yang terhormat Dr. Piprim Basarah Yanwarso, Spesialis Anak Konsultan, dan senior dan guru saya yang saya muliakan, Dr. Krisni Subandiah, Spesialis Anak Konsultan, dan teman sejawat saya, Letkolkes, moderator kita hari ini, Dr. Ratih Ernawati, MSc SPA, teman jaga saya waktu residen anak. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar RS Harjolukito pagi ini. Mohon izin saya akan memaparkan 2 kasus di rumah sakit ya dengan kriteria gangguan ginjal akut atypical progresif. Jadi paparan kasus ini Bapak Ibu sekalian, dokter sekalian, ini bersifat anonimus. Nama pasien, keluarga, alamat serta RS perujuk ini kami samarkan. Juga rumah sakit yang menerima rujukan juga kami samarkan. Tata laksana dari pasien-pasien ini berdasarkan klinis pasien, rekomendasi IDAI yang ada, dan panduan di RSUP tersebut. Baik, mungkin akan saya mulai paparan kita hari ini. Sekali lagi saya akan memaparkan 2 kasus yang saya membuat sederhana, namun tidak mengindahkan kriteria klinis atau nilai-nilai klinis dari pasien-pasien tersebut agar peserta dokter atau tim medis perawat yang ikut serta terlibat dalam pelayanan
pasien-pasien GG GAPA ini bisa ikut mengikuti juga. Sekiranya ada pertanyaan, mohon nanti bisa disampaikan. Baik, akan saya coba share screen untuk kasus pertama kita. Ya. Apakah sudah terlihat ya? Baik. Yang pertama mungkin akan kami sampaikan mengenai kapan kita masukkan atau kita laporkan pasien-pasien dengan gagal ginjal akut pada anak ini yang termasuk dalam GG GAPA atau gagal ginjal akut atypical progressive. Sesuai dengan keedaran dari Kementerian Kesehatan di tahun tanggal 28 September 2022, berikut adalah definisinya dan sudah kasus-kasus yang ini sudah kami laporkan ke Kemenkes sampai dengan terakhir itu kami menerima kasus tanggal 16 Oktober kemarin. Ini adalah kriterianya dan saya izin untuk memaparkan kasus pertama. Kasus pertama ini adalah laki-laki, dia usia 1 tahun, dia masuk ke kita ke rumah sakit RSUP 16 September 2022. Untuk riwayat perjalanan penyakitnya memang cukup singkat dari kasus ini. Anak laki-laki dengan usia 1 tahun, di mana 2 hari sebelumnya dia demam tinggi ya, sampai 39 derajat menurut ibu. Dia mulai tampak lemas tapi dia masih sadar. Hari berikutnya demamnya masih menetap dengan batuk pilek dan ibunya memberi obat penurun panas dan obat anti alergi di rumah sakit terdekat, di fasilitas kesehatan terdekat. Pasien juga mengalami diare yang 5 kali. Hari saat masuk rumah sakit, anak lemas, kemudian mengalami kejang. Pada saat itu kejang dibawa ke RSUD terdekat dan tidak berhenti, walaupun juga dengan terapi yang sudah mencukupi di RSUD tersebut, kemudian dirujuk ke rumah sakit umum pusat. Pada saat di rumah sakit umum pusat, pasien sudah sudah dilakukan untuk assessment. Memang pada saat awal di IGD ditemukan adanya suatu kegawatan neurocardiorespiratory failure, sehingga pada saat awal pasien kami sudah berikan bantuan napas dengan intubasi dan dipasang ventilator di IGD. Kemudian juga ada tanda-tanda shock pada pasien ini, jadi sudah tidak teraba nadinya pada saat itu dan sudah kami lakukan terapi tata laksana untuk kondisi-kondisi kegawatan ini. Pasien masuk ke PICU dengan kesadarannya koma dan tampak sesak pada saat itu, disertai dengan hemodinamik yang tidak stabil. Untuk diuresis kami temukan kurang dari 1 cc per kilo per jam. Jadi memang waktu saat awal ibu tidak tahu jumlah pipisnya pada saat waktu diterima di IGD, mungkin karena belum mengetahui jumlah normalnya anaknya. Tapi pada saat kami masukkan di awal, diuresisnya sudah turun. Pada riwayat kelahiran dan tumbuh kembang tampak tidak ada kelainan yang berarti, anak tumbuh kembang sesuai usianya, anak sehat. Namun memang ibu ada mengaku waktu hamil mengalami demam, batuk pilek, dan anosmia. Namun memang hal ini sangat subjektif ya, karena waktu itu juga ibu tidak memeriksakan apakah terkait dengan COVID-19 atau tidak ya. Jadi ini sangat subjektif. Dari hasil laboratoriumnya mungkin secara hari per hari akan kami sampaikan. Pada saat awal HB-nya masih relatively stabil ya, artinya 9. Kemudian pada berikut-berikutnya mengalami penurunan disertai dengan marka infeksi yang memberat ya. Dari awal dengan leukositosis awal 7.600, kemudian memberat selama perjalanannya. Pada saat awal kami terima trombositnya sudah rendah, 79.000, dan kami lakukan tata laksana sesuai tata laksana dari trombositopenia ini. Untuk fungsi ginjal relatif memang tidak tinggi seperti pada saat indikasi-indikasi dialisis di mana uriumnya sangat bun atau kami di sini menggunakan bun. Biasanya lebih dari 100, pada pasien ini 53 dengan kreatinin 1,32. Namun diuresisnya memang sangat rendah, sudah kami temukan di bawah 1,5.
mililiter per kilo per jam. Artinya sudah ada oliguria pada pasien ini pada saat awal. Dan perkembangan berikutnya oliguria ini menetap bahkan pada akhir dari perjalanannya diuresis atau volume kencing ini itu sampai 0. Untuk faktor hiperkoagulasi atau ini seperti fungsi liver, misalnya SGOT, SGPT memang cenderung berat pada saat awal dan meningkat kemudian pada fase-fase selanjutnya. Hal-hal lain untuk mengenai hiperkoagulasinya juga pada saat awal sudah cukup tinggi pada pasien ini, di mana di dimer 7130, ferritin yang sampai mencapai 11.000 dan marka-marka inflamasi. Kami temukan hiperinflamasi seperti IL-6 dan CRP yang tinggi dengan marka prokalsitonin yang juga tinggi pada kasus ini. Kemudian untuk asidosisnya cenderung memang relatif di asidosis metabolik berat pada kasus ini, dan ini menetap pada akhir dari perjalanannya. Sayangnya memang kami tidak dapat melakukan indikasi dialisis pada pasien ini karena dari koagulasi atau adanya koagulopati yang berat pada pasien ini, di mana malah justru bisa lebih berat lagi. Karena kami harus menggunakan PD akut pada kasus-kasus ini karena keterbatasan dari HD yang di bawah LPT atau BS, luas permukaan tubuhnya tidak bisa menjalani hemodialisis yang tempat kami, sehingga dialisis yang harus dilakukan adalah melalui perut, di mana itu bisa lebih berat lagi apabila dengan marka koagulasi atau pembekuan darah yang sudah berat ini. Jadi untuk dialisis tidak bisa kami lakukan pada pasien ini. Selain daripada itu, dalam perjalanan penyakitnya, itu juga anak cenderung mengalami koma ya, jadi koma sejak awal sampai akhir dari perjalanannya. Itu yang memberatkan juga dalam kasus ini, adanya penurunan disfungsi neurologis yang berat. Untuk antigen atau tanda-tanda dari COVID negatif pada kasus ini. Sedangkan juga yang perlu kita sampaikan, amonianya di sini cukup tinggi ya. Beberapa kasus kami temukan amonia tinggi juga di kasus-kasus lain. Sedangkan untuk tanda-tanda hemolisis ini tidak ada. Untuk tanda penurunan atau hemolitik atau HB yang disebabkan karena perpecahan darah yang cepat. Ya. Untuk kultur ini memang kami temukan, namun kesannya dari gram atau dari bakteri nosocomial atau bakteri rumah sakit. Dari masalah paru, dari hari ke hari cenderung memberat, pasien selalu dengan ventilator, tidak dapat lepas, disertai dengan penurunan defisit neurologis yang menetap. Sehingga diagnosisnya kami lakukan meningoencephalitis dengan adanya sudah terjadi MODS atau multiple organ dysfunction syndrome yang sudah meliputi beberapa organ lain seperti hepar, jantung, kemudian terutama dari ginjalnya yang progresif ya, dengan oliguria yang menetap bahkan sampai akhir dari perjalanannya diuresisnya atau kencing atau volume kencingnya adalah 0. Tata laksana pada saat awal kami berikan antibiotik, kemudian juga untuk penanganan kejangnya. Waktu itu sudah ada diskusi dengan IDAI, alhamdulillah dengan IDAI dengan Kemenkes, dan kami sudah mendapat bantuan untuk IVIG ini yang memang mahal dan biasanya sulit kami dapatkan untuk IVIG ini, tapi alhamdulillah waktu itu memang sudah ada rekomendasi untuk pemberian IVIG dan kami dapatkan dengan mudah, artinya didukung oleh rumah sakit setempat, RSUP setempat. IVIG kami berikan juga terapi untuk MIS-C yang kami pikirkan juga, ini kami berikan steroid. Dengan IVIG lanjutan itu kami juga berikan. Namun pada perjalanan penyakitnya karena suatu komplikasi yang berat, di mana hemodinamiknya terus-terus tidak stabil, parunya juga tidak membaik, terutama juga defisit neurologisnya yang memberat, sudah kami berikan tata laksana yang kami pikirkan saat itu bisa membantu, namun ternyata tidak ada
kemajuan dari pasien ini. Sehingga pada tanggal 24 pasien tidak bisa selamat. Demikian untuk yang pertama. Mungkin yang kedua kita agak lebih menggembirakan. Saya akan membahas tentang kasus yang lebih bisa teratasi. Oke, saya coba share screen untuk kasus kedua. Baik, apakah sudah terlihat untuk kasus yang kedua? Oke. Baik, saya mulai. Ini ada kasus kedua kami yang outcome-nya lebih menggembirakan. Ini adalah seorang perempuan 2 tahun 9 bulan masuk rumah sakit RSUP 9 Oktober. Jadi baru-baru ini ketika sudah terjadi perbincangan-perbincangan dan kami sudah lebih memahami kasus-kasusnya dan identifikasi marker-marker yang perlu kami lihat. Ini juga dialami riwayat perjalanan penyakitnya cukup singkat juga, seperti halnya di kasus-kasus lain yang progresif ini. Terjadi 6 hari sebelumnya, batuk pilek tanpa demam, diberi obat dari over the counter ya. Waktu itu ibunya tidak menyatakan tepatnya di mana, namun beli dari apotek setempat obat batuk sirup. Ya. Kemudian 4 hari demam timbul, batuk pilek bertambah. BAK-nya masih normal, buang air kecil masih normal, kemudian diberi antibiotik. Makin lama pada hari masuk rumah sakit, hari sebelumnya, hari sebelumnya itu kencingnya mulai berkurang, di mana hari masuk rumah sakit dia mulai tidak sadar. Demamnya justru tidak ada waktu kami terima, dengan klinisnya itu lebih ke arah pneumonia waktu saat di RSUD, maaf, ini waktu di RSUD. Kemudian di RSUD itu diberi rehidrasi untuk penanganannya karena BAK-nya kencingnya sudah berkurang sehingga dari Tumas Jawat diberi rehidrasi untuk penanganan cairannya. Di RSUD setempat kami adanya inflamasi yang berat, ya, kemudian dengan hasil fungsi ginjal yang sudah turun di saat awal. Kemudian kami temukan di RSUP kami karena pasien dirujuk waktu itu dengan keluhan yang lebih memburuk dari RSUD sebelumnya, di mana ada sesak napas yang memberat, kemudian ada edema ya, bengkak maksudnya, ada bengkak di situ dengan kencingnya juga belum baik walaupun sudah diberikan penanganan di RSUD sebelumnya. Jadi pada saat di IGD kami temukan adanya cardiorespiratory failure. Untuk kesadarannya sedikit menurun, jadi tidak seberat yang awal kesadarannya. Yang ini dia lebih bisa namun sudah ada penurunan kesadaran. Kemudian dari USG kami temukan waktu di IGD tak tampak kelainan yang bermakna. Jadi untuk kedua ginjalnya masih dalam batas normal. Karena adanya cardiorespiratory failure ini, teman sejawat di IGD melakukan penanganan kegawatan dengan intubasi dan memberikan tata laksana terkait dengan cardiorespiratory failure-nya ini. Dan ini sudah kami assess sebagai AKI stadium 3 atau stadium failure di IGD. Untuk riwayat sebelumnya juga sama dengan pasien yang pertama, tidak ada riwayat-riwayat yang berarti anak sehat, lahir normal, kemudian vaksinasi juga baik ya, yang sebelumnya juga seperti itu, tidak ada yang berarti. Pasien dirawat di PICU. Pada saat pertama keadaannya kondisinya memang ada penurunan kesadaran, kemudian kita lakukan tata laksana, kami coba untuk berikan konservatif untuk oligurianya, artinya tidak kita upayakan untuk kencingnya ini lebih baik gitu. Dengan furosemid drip waktu itu kami coba naikkan bertahap dari waktu ke waktu dengan targetnya 1 cc per kilo per jam. Kemudian hari kedua diuresisnya sudah membaik pada hari kedua. Jadi ini perbedaan dengan kasus pertama. Pada hari kedua perawatan di PICU dengan terapi konservatif dia sudah membaik. Walaupun kesadarannya di sini dia masih somnolen pada saat kasus ini. Jadi diuresis membaik, tapi kesadarannya masih jelek. Teman sejawat kami di divisi area memberikan beberapa terapi.
Untuk pneumonianya seperti nebu, N-acetylcysteine, dan NaCl 0,9 yang sebenarnya ditujukan untuk respirasinya. N-acetylcysteine ini juga salah satu terapi renal protector juga untuk renal. Namun pada saat ini kondisinya untuk sebagai paru. Oke. Untuk hari berikutnya dipicu dia masih somnolen, diuresisnya sudah baik ya. Kami sudah turunkan furosemidnya, antibiotik masih lanjut, kemudian kami periksa amonianya. Kenapa? Kami pikirkan karena kesadarannya kok masih belum bagus. Terus kami lihat amonianya tinggi gitu. Teman sejawat kami melakukan upaya dengan memberikan L-karnitin untuk hiperamonianya. Jadi ini kami kami berikan untuk kasus ini. Kemudian beberapa hari kemudian kesadaran untuk respirasinya juga mulai membaik ya. Artinya parunya dia membaik walaupun kesadarannya masih agak menetap. Kemudian weaning oksigen dipicu bertahap diturunkan. Artinya penggunaan oksigen itu sudah mulai diturunkan kebutuhannya sesuai kondisi pasien. Namun kesadarannya pada saat itu masih belum bagus. Sudah mulai baik pada mungkin 2-3 hari setelahnya, itu kesadarannya mulai membaik. Nah, pada saat ini di mana kondisi kesadaran membaik, paru membaik itu dan diuresisnya juga sudah mulai diuresisnya menetap di atas 3 2 sampai 3 cc per kilo per menit. Pada perawatan hari ke-6, pada perawatan hari ke-6 pasien sudah stabil, diakses oleh teman sejawat kami di PICU dan pasien sudah bisa turun bangsal. Ya, dari marka-marka yang kami lihat memang ada suatu kondisi infeksi berat ya, di mana leukositnya dari awal itu tinggi, tapi menurun membaik menjadi 16.000. Untuk hemoglobin relatif stabil dari 9 ke 11, tidak ada riwayat transfusi pada kasus ini, trombositnya juga dalam batas normal dari awal sampai akhir. Untuk marka hiperkoagulasi dan hiperinflamasi juga saat awal sangat nyata ya, di mana SGOT, SGPT itu meningkat drastis, untuk APT, PPT juga meningkat, untuk procalcitonin juga meningkat. Di sini ya, maaf. Untuk CK, bahkan CK creatine kinase-nya 44.000. Tinggi sekali ya, CKMB-nya 1145 dengan LDH yang sangat tinggi dan AL6 yang sangat tinggi 17. Di dimer juga nadanya 6609, artinya ada faktor-faktor yang infeksi atau pembekuan darah yang sangat bermakna pada kasus ini. Namun memang kemudian dalam perjalanannya dari waktu ke waktu dia mulai menurun seiring dengan perbaikan dari klinis pasien tersebut. Ya, untuk antibodinya mungkin kami perlu highlight juga bahwa antibodi SARS pada pasien ini tinggi 516. Ya, jadi bermakna dari pasien sebelumnya tidak ada marka COVID. Ya, saya rasa itu. Dari urinalisis kami tidak temukan kristal pada kasus ini. Kemudian asidosisnya dari awal ada asis metabolik namun cenderung membaik dengan anion gap 19,8. Memang pada perjalanan waktunya kami lakukan kultur darah dan memang tumbuh kuman. Antibiotiknya sudah sesuai dengan kuman ini. Ya, jadi pada prinsipnya terapi yang diberikan pada kasus kedua ini lebih bersifat sportif, tidak ada terapi yang khusus. Memang seiring dengan perjalanan penyakit dari pasien ini yang dari hari-hari membaik, juga ada untuk hiperamonianya memang ada tambahan untuk L-karnitin ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pasien kami rawat jalan pada Jumat lalu, sebenarnya tanggal 21 bulan Oktober. Ya, saya rasa itu. Ya maaf, ini ada yang penting lagi, mohon maaf. Mungkin kami lakukan biopsi karena adanya kasus GG GAPA ini.
kami lakukan biopsi pada gagal ginjal akut yang biasanya tidak kami lakukan, kecuali ada indikasi karena ini ada suatu kondisi nasional. Jadi kami biopsi, kami ambil jaringan pasien ini, ya. Kemudian kami lihat di bawah mikroskop apa yang terjadi. Kami lihat bahwa di sini ada suatu kondisi kerusakan di tubulus ginjal. Apa tubulus ginjal itu? Adalah bagian kecil dari ginjal yang memuat suatu kondisi penyaringan atau reabsorpsi, pengeluaran cairan atau penarikan cairan kembali ini yang membuat fungsi ginjal ini ada rusak ya di area pipa tersebut, yaitu di area tubulus ya ini ya, disertai dengan adanya suatu peradangan di area tersebut. Namun memang kami tidak temukan adanya kristal atau deposit di area tubulus itu. Ini biasa terjadi pada kondisi acute tubular necrosis yang bisa disebabkan oleh banyak hal sebenarnya, infeksi, inflamasi atau beberapa obat itu juga bisa menyebabkan ini, namun tapi tidak temukan tanda-tanda adanya kristal di tubulus di pasien-pasien kami ini. Kemudian dari deposit imun juga tidak ada, ya. Jadi tidak ada underlying disease atau penyerta imunitas pada pasien ini, sehingga bisa kami singkirkan untuk imunitas gangguannya. Saya rasa itu semoga bisa memberi arahan atau memberi kejelasan dari kasus-kasus kami. Memang kasus-kasus kami sangat bervariasi dan tentu saja dari setiap center ke center lain ini berbeda kasus masing-masing variasinya, dan sekali lagi kami tidak menutup kemungkinan apapun itu, kami masih menggali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Pada kasus ini yang baru, yang tadi nomor 2 ini, kami sudah memberikan atau menyampaikan sampel-sampel ke Kemenkes yang dibutuhkan, dan kami masih menunggu hasil-hasil tersebut supaya kami dapat dalami lagi penyebab pastinya. Terima kasih, Dr. Ratih. Kami kembalikan, Dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Retno Palupi, BMed SCM Epid MSc Spesialis Anak Konsultan atas pemaparan yang telah diberikan. Sedikit review dari apa yang telah dipaparkan Dr. Retno tadi, bahwa pada kedua kasus yang dipresentasikan dengan keluhan utamanya batuk, pilek, diare dengan ataupun tanpa demam, itu ternyata mengalami perburukan kondisi sehingga sampai pasien tidak sadar dan dehidrasi berat. Dirawat di Rumah Sakit Sarjito selama 7 hari, dilakukan tata laksana, dan kemudian juga dilakukan USG ginjal, kemudian biopsi, dan memang terbukti ada gangguan ginjal. Demikian ya dok ya. Tapi alhamdulillah pasiennya bisa rawat jalan, artinya ada perbaikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi ketiga pada webinar hari ini. Narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Krisni Subandia, spesialis anak konsultan. Beliau adalah Kepala Divisi Nefrologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, serta pengurus IDAI Cabang Jawa Timur periode 2021 sampai 2025. Beliau menamatkan S1 dan juga SP1 dari FK Universitas Airlangga Surabaya dan konsultan di Divisi Nefrologi. Kemudian beliau menamatkan S3 dari FK Universitas Brawijaya. Selamat siang, Dr. Krisni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi tentang mengenal gejala dan tanda, serta tata laksana gagal ginjal akut pada anak. Untuk itu, mari kita simak materi yang ketiga. Kepada Dr. Krisni Subandia, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Untuk durasi waktu pemaparan 20 menit. Saya bisa izin share screen?
Mohon maaf, belum tampak, dokter. Saya belum diberi ini untuk co-host. Belum bisa share screen. Bentar. Coba untuk share screen saat ini. Sudah nampak? Terima kasih. Siap, sudah. Ya, terima kasih pada moderator Dr. Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk mengikuti acara sebagai narasumber di acara webinar RSPAU Rumah Sakit Dr. S. Harjo Lukito. Yang terhormat Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Umum PIA Ardhya Garini, selaku Ketua Harian Yayasan Ardhya Garini, Ibu Tris Gustof, kemudian yang saya hormati Aspers KSAU, yang saya hormati Kadiskes AU, Kadiskes Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadispora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor PTN dan PTS Yogyakarta, Kepala SMA Pradita Dirgantara, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita, Ketua PWI Yogyakarta, dan seluruh awak media tanah air, para ketua jajaran PIA Ardhya Garini beserta pengurus, dan Dr. Piprim Yanuar yang selaku narasumber juga pada hari ini, dan dia adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Dr. Eno, teman se-UKK Nefrologi yang sebagai staf di Rumah Sakit Sarjito Divisi Nefrologi Anak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berjudul mengenal gejala dan tanda tata laksana gangguan ginjal akut pada anak. Jadi mungkin sebelum kita membahas mengenai gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut progresif atipikal, mungkin saya akan menyampaikan dulu tentang apa itu gangguan ginjal akut. Jadi gangguan ginjal akut itu sebetulnya sudah lama kita merawat atau menangani pasien-pasien dengan anak dengan gangguan ginjal akut. Anak gangguan ginjal akut ini sering terjadi pada anak yang dengan sakit kritis. Kemudian memang definisi operasional, kemudian patofisiologi, diagnosis, dan tata laksananya dalam 2 dekade ini mengalami perubahan karena adanya beberapa perubahan-perubahan dari literatur yang ditemukan, dari penelitian-penelitian yang ditemukan. Kemudian terapi dari gangguan ginjal akut pada anak itu memang apapun kondisinya adalah kita sebut dengan terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. Dengan adanya terapi ini, modalitasnya sudah terpenuhi saat ini, maka angka mortalitas dan lama perawatan gangguan ginjal akut pada anak ini yang mengalami penurunan. Kemudian epidemiologinya, ini ada epidemiologi secara umum ya tentang gangguan ginjal akut pada anak. Itu yang tadi saya sampaikan karena mengalami perubahan definisi, regresi nasional dan multisenter, maka angka kejadiannya memang meningkat akhir-akhir ini. Cuman apalagi sekarang ditambah dengan adanya angka kejadian yang baru yaitu gangguan ginjal akut progresif atipikal. Anak yang dirawat di PICU itu 18-7% itu mengalami gangguan ginjal akut, dan pada anak yang dirawat di PICU yang dengan gangguan ginjal akut ini 8 kali angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa gangguan ginjal akut. Ini salah satu literatur aja, anak dengan sakit kritis didapatkan anak tersebut 26,4% mengalami gangguan ginjal akut dan 11,6% mengalami gangguan ginjal akut yang berat yang membutuhkan ventilasi mekanik, renal replacement therapy, dan angka mortalitasnya tinggi dalam 28 hari perawatan. Definisi dari gangguan ginjal akut pada anak itu
adalah terjadinya penurunan dari fungsi ginjal secara mendadak ya. Jadi nanti ini apapun GGA-PA atau GGA itu ada semuanya terjadi penurunan dari fungsi urin, fungsi ginjal yang turun secara mendadak. Ketidakmampuan ginjal untuk mengatur cairan dan elektrolit, akibatnya itu. Kemudian ini juga terjadi akibat produk dari limbah atau nitrogen dan kreatinin serum menjadi meningkat, tetapi bersifat reversibel, ya. Beda dengan penyakit ginjal kronik. Etiologinya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Piprim, memang kita bagi menjadi prerenal atau prarenal atau etiologi fungsional, etiologi yang intrinsik renal yang sering kita dapatkan pada anak-anak, etiologi intrinsik ini, kemudian postrenal. Kalau prerenal itu karena dehidrasi mengakibatkan kadar output menurun, akhirnya terjadilah penurunan dari fungsi ginjal tersebut. Kemudian kalau yang sering adalah renal, yaitu karena struktur dari parenkim ginjal itu mengalami kerusakan atau karena terjadi dehidrasi atau hiperperfusi yang berkepanjangan, akhirnya menjadi juga terjadinya gagal ginjal akut yang renal. Kemudian karena penyakit sepsis bisa terjadi prerenal sebagai etiologi prerenal, juga bisa sebagai etiologi dari renal. Kemudian adanya obat-obat yang nefrotoksik, kemudian adanya penyakit ginjal primer yang tersering ada sindrom nefrotik atau sindrom nefritik. Kemudian postrenal itu bisa karena kelainan bawaan ya, yang kita sebut sebagai CAKUT, jadi congenital anomali kidney and urinary tract. Jadi ini yang bisa menyebabkan juga terjadinya GGA. Kemudian diagnosisnya itu mengalami beberapa kali perubahan ya. Jadi bisa memakai diagnosis menggunakan kriteria P-Rival, AKIN ya, AKIN itu Acute Kidney Injury Network atau KDIGO berdasarkan KDIGO. Tetapi kalau saat ini kita berpatokan menggunakan P-Rival. Jadi kita melihat dari kriteria kreatinin dan juga kriteria dari produksi urin. Ini mungkin kita bisa melihat jadi bagi risk, injury, failure, loss, atau sudah end state. Kalau kayak AKIN itu kelemahannya dia tidak melihat dari produksi urin, hanya kriterianya berdasarkan kreatinin aja. Sedangkan KDIGO yang juga sering masih kita gunakan itu derajat 1 sampai 3 itu memakai kriteria dari produksi urin, penurunan produksi urin dan juga dari kreatinin. Ini adalah berdasarkan KDIGO. KDIGO sendiri ada pediatrik, ada neonatal. Jadi kita harus melihat sesuai dengan pengukuran dari GFR itu melihat dari usia anak, apakah itu termasuk neonatus ataukah anak itu anak besar. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa di sini kelemahan dari AKIN itu tidak melihat dari kriteria produksi urin. Jadi seringkali underdiagnosis, sehingga kita parameternya dalam memakai P-Rival atau KDIGO. Tetapi yang sekarang kita pakai adalah P-Rival atau N-Rival, neonatal rival. Jadi untuk diagnosis GNGA itu yang jelas utama harus melihat dari produksi urin untuk evaluasi fungsi ginjal dan penyebab dari GNGA-nya. Ini adalah kita bagaimana mendiagnosis, kita melakukan anamnesis ya. Kalau prerenal jelas kita menanyakan apakah ada diare, kemudian apakah ada kombus, apakah anak habis operasi tidak terjadi hipovolemi dari hipoalbuminnya. Kemudian kalau yang renal itu kita melihat apakah anak mendapatkan obat-obat yang nefrotoksik, misalnya obat antiinflamasi yang non steroid atau aminoglycoside atau mungkin post kontras, jadi pemeriksaan radiologi dengan menggunakan kontras. Kemudian tadi yang saya seringkan adalah yang saya sebutkan sering adalah penyebab dari penyakit glomerulus ya, bisa karena GNAPS ya, sindrom nefritik, kemudian hemolytic uremic syndrome tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Piprim, kemudian atau penyakit-penyakit autoimun seperti HENOX, SLE dan sebagainya. Kemudian obstruksi itu biasanya anak anuri, jadi tidak hanya poliuri atau polakis uri, tetapi anuri. Kemudian atau mungkin air kemihnya tersendat ya, jadi ada inkontinensia atau enuresis ya, gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya kita melihat tanda-tanda dehidrasi, mungkin dari bibirnya, kemudian takikardi, turgornya, tekanan darahnya dan perfusi dari perifer. Kalau renal kita melihat adanya gejala dari sindrom nefrotik ya, edem dan sebagainya, hipertensi ya. Kemudian mencari apakah ada gejala dari autoimmune disease seperti malaise, kemudian nyeri sendi atau bengkak pada persendian diskoidnya.
Kemudian kalau yang postrenal itu kita biasanya meraba pada vesika urinarianya akan teraba. Jadi ini adalah pemeriksaan fisik yang kita bisa lakukan. Kemudian dari kreatinin serum itu markernya merupakan marker sampai saat ini untuk menentukan adanya gangguan ginjal akut pada anak. Itu untuk melihat laju filtrasi glomerulus. Tetapi memang ada keterbatasannya. Jadi sebetulnya banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih bagus, yaitu cystatin ataupun dengan menggunakan NGAL, ya. Tetapi mungkin tidak semua fasilitas kesehatan ada. Tapi kalau memakai kreatinin serum, ureum, itu insya Allah hampir semua pusat kesehatan itu ada. Tetapi keterbatasannya sebetulnya dipengaruhi oleh balance cairan. Dalam kondisi dehidrasi akan terpengaruh. Kemudian masa otot, jadi anak sama anak yang lebih kecil atau anak yang malnutrisi itu akan terpengaruh juga laju filtrasi glomerulusnya. Kemudian obat-obatan yang digunakan sebelumnya. Tetapi ya tetap saat ini tetap sebagai diagnosis untuk suatu GNGA. Kemudian untuk urinalisis, ya kita harus lakukan pemeriksaan itu. Kita melihat apakah ini ada penyebabnya dari renal, misalnya glomerulonefritis, itu mungkin dari urinnya didapatkan eritrosit, bahkan eritrosit case. Kalau sindrom nefrotik, protein urinnya masif, ya, atau protein uri yang nefrotik lebih sama dengan 13. Kemudian untuk yang intrinsik itu biasanya didapatkan adanya tanda tubular nekrosis akut, yaitu didapatkan adanya case epitel. Jadi kalau yang glomerulonefritis itu dapatkan case eritrosit. Kemudian untuk penyakit tubular atau interstisial atau ISK itu didapatkan pil uri, leukosit uri, kemudian adanya granular atau waxy case. Kemudian kita bisa menentukan ini renal atau prerenal sebetulnya dengan beberapa kriteria ini, tetapi salah satu aja kita bisa menentukan ini adalah prerenal atau renal sebelum kita melakukan hidrasi. Kalau kita mencurigai ini adalah suatu prerenal, itu dengan melihat BJ dari urin. BJ urin kalau lebih dari 1,020 itu prarenal, kalau kurang dari 1,010 itu adalah renal. Kemudian osmolalitas dari urin. Jadi dari pemeriksaan urinalisis kita melihat BJ-nya, osmolalitasnya. Kemudian kalau kita memang ada fasilitas untuk pemeriksaan kreatinin urin dan kreatinin plasma, kita bisa membandingkan. Jadi kalau lebih dari 40 itu adalah yang prarenal, kalau kurang dari 20 adalah yang prerenal. Kemudian untuk pemeriksaan darah lengkap itu kita mencari etiologi, ya, karena kalau gangguan ginjal akut pada anak itu ada etiologinya, jadi ada penyebabnya, tetapi yang nanti GGAPA memang beda. Kemudian kita melihat etiologi apakah ini suatu hemolytic uremic syndrome atau ada hubungannya dengan vaskulitis. Kemudian apakah kita melihat dari hapusan darah perifer, kita melihat apakah ada sistosit atau spherocyte. Jadi ini kita melihat apakah ada kemungkinan suatu lupus nefritis ataupun hemolytic uremic syndrome. Kemudian dari pemeriksaan melihat autoimmune disease itu kita melihat pemeriksaan C3, C4, kemudian ANATES, DNDSA, dan ANCA. Itu kalau terjadi penurunan dari C3, ANATES yang positif dan DSNA yang positif, maka kita mencurigai ini adalah suatu nefritis lupus. Kalau hanya C3 komplement yang menurun, terus kemudian didapatkan ASTO yang positif, GNAPS. Ya. Kemudian kita bisa kalau ada fasilitas laktat bisa kalau kita melakukan pemeriksaan laktat dehidrogenase, maka terjadi peningkatan dari laktat dehidrogenase, itu kemungkinan suatu hemolytic uremic syndrome atau hemolisis yang lain. Maaf. Kemudian dari pemeriksaan USG ginjal itu harus kita lakukan ya pada GGA, tetapi tidak semua anak dengan GGA, hanya pada kasus-kasus di mana etiologi dengan pemeriksaan urinalisis atau darah lengkap tidak jelas. Jadi kita melakukan pemeriksaan USG ginjal. Mungkin bahkan kalau perlu USG ginjal yang Doppler. Kita bisa melihat ukuran ginjal, parenkim ginjal, kemudian kalau Doppler kita bisa melihat dari pembuluh darah ginjal. Kemudian kita bisa melihat urologinya apakah ada obstruksi. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Kemudian biopsi ginjal itu jarang ya kita lakukan, tapi pada kasus saat ini tadi yang sudah disampaikan Dr. Eno, memang kita harus di akhir-akhir ini indikasi untuk dilakukan biopsi ginjal. Evaluasi apabila non-invasif gagal.
Kemudian kita lakukan biopsi ginjal kalau kita mencurigai ini suatu ada hubungannya dengan autoimmune disease ya, nefritis, ada gejala nefritis, bisa mungkin suatu glomerulonefritis akut tapi yang tipe yang presentik atau vaskulitis. Kemudian manifestasi klinis dari gangguan ginjal akut pada anak ini, anak bisa datang dengan edem, yang jelas adalah jumlah dari produksi urinnya menurun atau anuri, tidak ada sama sekali. Mungkin ada gross hematuri, mungkin ada protein hematuri, kemudian ada dan atau tidak adanya hipertensi. Ini merupakan pertanda bahwa adanya kerusakan pada ginjal. Kemudian laboratorium monitoring yang tetap harus kita pantau, biarpun ini GG apa, gaya GG apa, atau gangguan ginjal akut progresif atipikal, ataupun GGA, gangguan ginjal akut pada anak yang biasa yang kita tangani, kita harus lakukan pemeriksaan monitoring laboratorium. Itu biasanya terdapat hiperkalemi, hiponatremi, dan hipernatremi. Kemudian bisa juga dapatkan hipokalsemi, hipofosfatemia, dan asidosis metabolik. Kemudian tata laksananya, untuk GNGA ini memang tidak ada terapi farmakologi ya, jadi kalau memang indikasi untuk kita lakukan dialisis, maka harus dilakukan dialisis. Kemudian mencari terapi penyebabnya, kemudian mengobati suportif, kemudian yang jelas ya memang harus kita rujuk ke dokter ginjal anak apabila pasien ini indikasi untuk dilakukan dialisis. Kemudian cairan, status cairan itu harus kita perhatikan ya, kita melalui anamnesisnya, pemeriksaan fisik dan pengukuran berat badan. Kalau masih dalam keadaan hipovolemi, kemungkinan ada suatu prerenal, maka ini kita harus lakukan infus bolus kristaloid isotonik sebesar 10-20 ml per kilo dalam 20 menit. Kemudian kita nilai lagi status cairannya. Kemudian kalau sudah euvolemik kita bisa memberikan restriksi cairan. Restriksi cairan kita berikan adalah IWL. IWL itu kita berikan 25% dari kebutuhan Holy Disergar. Jadi HS seperempat dari HS-nya ditambah produksi urin dalam 24 jam dan cairan lain yang hilang. Kontraindikasi pemberian cairan yang dengan pemberian restriksi cairan itu apabila kita melihat masih ada overload cairan, kemudian ada gagal jantung atau adanya kemungkinan postrenal ya. Jadi kita tidak bisa memberikan restriksi kalau kita harus evaluasi dulu benar bahwa ini adalah suatu gagal ginjal yang disebabkan oleh renal sebelum kita melakukan tindakan dialisis. Hiperkalemi harus kita atasi. Itu kalau antara kadar kaliumnya antara 5-7, maka kalau ada yang simptomatis, ada yang asimptomatis. Kalau asimptomatis, maka kita tidak perlu memberikan secara cepat ya, nanti ada tata laksananya. Kalau lebih dari 7, ada tanda-tanda misalnya ada EKG ya, ditemukan adanya perubahan atau pada EKG-nya atau aritmia anaknya, itu maka kita harus segera koreksi. Koreksinya adalah dengan pemberian kalsium glukonas 10%, kita berikan intravena 0,5 ml per kilogram berat badan, maksimalnya 20 ml dalam waktu 15-30 menit. Kemudian pergeseran untuk pergeseran kalium masuk ke dalam sel, kita bisa menambahkan dengan insulin ya 0,1 unit per kilo. Ditambahkan dextrose 0,5 gram per kilogram berat badan dalam waktu 30 menit. Bisa kita memberikan nebulasi salbutamol dengan dosis 2,5 mili untuk anak beratnya 25 kilo dan 5 mili untuk anak yang lebih dari 25 kilo. Kalau ada hipokalsemi dan hiperfosfatemia, kita bisa memberikan pengikat fosfat oral. Kalau ada hiponatremi, kita bisa memberikan suplementasi natrium dan restriksi cairan serta diberikan loop diuretik furosemid. Kemudian kalau asidosis metabolik kita harus koreksi ya dengan sodium bikarbonat atau oral sodium sitrat, tetapi hati-hati pada anak dengan hipertensi atau overload cairan. Nutrisi itu penting kita perhatikan pada anak dengan gangguan ginjal akut ya, apapun penyebabnya. Kalau memang bisa kita berikan nutrisi, kalorinya jangan direstriksi, tetapi malah ditingkatkan menjadi 150% dari kebutuhan normal.
Kemudian kecuali anak itu dilakukan dialisis, itu malah lebih ditingkatkan lagi, jadi dioptimalisasi untuk nutrisinya. Demikian dengan protein ya, pada saat belum dilakukan dialisis itu kita memang memberikan masukan hanya maksimalnya 3 gram per kilogram berat badan per harinya. Tetapi pada keadaan dia sudah dialisis atau menggunakan HD atau CAPD, maka suplementasi asam amino harus kita berikan, dan protein yang kita berikan adalah 3 gram per kilogram berat badan per hari. Ini kalau kita memberikan obat-obatan, hindari yang nefrotoksik ya, antibiotik yang nefrotoksik, ACE inhibitor, calcineurin inhibitor, atau pemakaian mungkin kalau membutuhkan pemeriksaan kontras ditunda dulu. Kemudian obat-obat, antibiotik dan sebagainya bisa dilakukan adjusting dosis ya, jadi diturunkan dosisnya, disesuaikan dengan GFR-nya. Nah, ini kita akan bahas sedikit tentang gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi tadi sudah dibahas oleh Dr. Pipim dan Dr. Eno. Memang dalam 3 bulan terakhir terjadi peningkatan ya, jadi adanya kasus ini yang kita sebelumnya tidak ketahui, ternyata ini adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal. Pada awal bulan-bulan Juni, Mei, Juni itu kami yang di RSSA itu assessment ini sebagai RPGN, jadi rapid progresif, karena dia penurunan fungsi ginjalnya sama progresifnya, tetapi ternyata ada yang lain, sehingga tetapi kalau rapid progresif itu ada penyebabnya, jadi ada penyebab dari atau ada kelainan dari ginjalnya. Tapi kalau pada kondisi ini kan tidak ada kelainan urinalisisnya, USG-nya normal, tapi terjadi penurunan yang progresif fungsi ginjal. Jadi awalnya diagnosanya AKI-UO, jadi unorigin. Kemudian diduga hubungannya dengan MIS-C, maka disebut AKI-related MIS-C. Kemudian AKI misterius. Dan sekarang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi gangguan ginjal akut progresif atipikal ini sama penurunan fungsi ginjal yang cepat dan mendadak dan cepat ya. Jadi progresif ya, cepat mendadak dari fungsi filtrasi atau penyaringan ginjal. Ditandai dengan peningkatan dari kreatinin serum atau azotemia. Yang jelas tadi sudah disinggung semuanya adalah didapatkan adanya penurunan dari produksi urin atau anuri. Ini awal dari IDAI juga dari Kemenkes. Jadi kita ada 2, yaitu ada suspek, ada yang probable. Jadi kalau suspek itu sebetulnya semua anak dengan anuri, oliguri yang terjadi secara mendadak, itu kita suspek sebagai GAPA. Semua anak balita ya. Jadi kemudian kalau ditambah adanya tidak terdapat riwayat kelainan ginjal atau penyakit ginjal kronis sebelumnya, maka probable. Kemudian anak disertai dengan gejala disertai atau tanpa disertai dengan gejala prodromal, antara lain demam, diare, muntah, batuk pilek. Kemudian dapatkan peningkatan dari ureum kreatinin itu lebih sama dengan dari 1,5 kali atau lebih sama dengan 0,3 mg per desiliter. Yang tadi saya sebutkan bahwa dari USG, dari urinalisis semuanya dalam batas normal untuk ginjalnya. Kemudian etiologinya memang ini saya masih sebutkan bahwa di sini masih diinvestigasi ya, apakah tadi ada hubungannya dengan MIS-C, karena memang kebetulan di RSSA 100% pasien ini antibodi terhadap COVID, jadi pernah terinfeksi COVID atau dari adanya kontak penyakit COVID sebelumnya dari keluarga, itu semuanya memang 100% positif, kebetulan seperti itu dari 9 pasien yang kami rawat. Kemudian dan alhamdulillah dari 9 pasien itu yang kami rawat 6 hidup, 3 meninggal, itu yang semuanya waktu itu masih kita memberikan metilpus high dose, kemudian ada yang kita berikan juga dengan IVIG. Atau kemungkinan penyebab lain yaitu infeksi lain, dan saat ini adalah diduga adalah penyebab dari ethylene glycol atau diethylene glycol. Ini mohon maaf, ini Dr. Pipim tadi saya baru dapat WA dari IDAI, ini baru saja, ini baru saya tambahkan tadi. Jadi sudah ada kapan kita mencurigai suatu GGA intoksikasi ya yang disebabkan oleh karena ethylene glycol dan diethylene glycol. Jadi
ada kriteria inklusi sama tadi ya saya sebutkan bahwa jelas anuri atau oliguri, penurunan dari laju filtrasi glomerulus, kemudian ditambahkan adanya kecurigaan intoksikasi, kemudian adanya gambaran laboratorium yang menandakan adanya intoksikasi dari EG. Kemudian kriteria eksklusinya adanya tanda dehidrasi, ya yang jelas ini kan berarti prerenal ya. Kemudian adanya kelainan kongenital, itu ya jelas tadi ya karena postrenal atau hemolytic uremic syndrome atau penyakit kronik yang lain, misalnya autoimmune disease ya berarti ini adalah renal, atau anak sudah didiagnosis sebagai penyakit ginjal kronik, atau ada sebab lain yaitu mungkin ada infeksi-infeksi lain yang ada hubungannya menyebabkan atau tropisme pada ginjal. Ini untuk kriteria diagnosis ini juga baru saya dapatkan tadi dari yang diedarkan oleh IDAI bahwa kadar plasma etilen glikol dalam darah itu sebetulnya metabolit etilen glikol itu lebih dari 20 mg per desiliter atau 3 milimol per liter, atau adanya riwayat pasien tersebut menelan atau dalam komposisi obat yang ada mengandung etilen glikol beberapa jam sebelumnya dalam jumlah yang besar ya, dan adanya osmolar gap ya lebih dari 10 miliosmol per kilogram berat badan, atau kita mencurigai suatu GGA intoksikasi itu apabila didapatkan 2 atau lebih kriteria, yaitu adanya asistosis, pH-nya kurang dari 7,3, serum bikarbonat kurang dari 20, kemudian adanya osmolar gap lebih dari 10 miliosmol per kilogram berat badan. Kemudian juga didapatkan adanya kristal oksalat ya dalam urinnya. Jadi kebetulan yang akhir-akhir ini saya cekkan lab untuk pasien yang di RSSA, memang kebetulan kok saya belum menemukan, dan biopsi ginjal belum bisa saya lakukan karena sekarang yang dirawat di RSSA baru tinggal 1, dan itu pun masih kondisinya belum memungkinkan untuk biopsi ginjal. Mungkin ini kesimpulannya bahwa untuk diagnosa GNGA itu ya jelas kita melihat dari kreatinin yang meningkat, produksi urin yang menurun, kemudian derajat awal dari GNGA itu bisa menentukan optimalisasi terapi kita, kemudian hindari juga obat-obat yang nefrotoksin, kemudian support nutrisi itu penting masih, koreksi elektrolit dan cairan penting, kemudian pada gangguan ginjal akut progresif atipikal ini memang apabila didapatkan GNGA, jadi gangguan ginjal akut, tapi tanpa adanya kelainan ginjal. Jadi dari etiologinya yang tadi saya sebutkan memang masih sedang diinvestigasi, yang sekarang lebih mengarah ke EG atau DEG. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pada kita semua supaya kita tetap waspada dan tetap tepat merujuk secepat mungkin, karena sebagian besar pasien yang survive adalah dari pasien yang dirujuknya lebih awal, sehingga kita segera melakukan tindakan-tindakan itu lebih awal. Kalau yang sudah terlambat itu akhirnya pasien itu mortalitasnya semakin tinggi. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Krisni Subandia, spesialis anak konsultan, atas pemaparan yang telah diberikan. Sangat menarik dan juga up to date nih Dok, terutama yang slide agak terakhir, 2 terakhir nih Dok. Baru saya dapat ini tadi. Maaf nggak bisa semuanya. Dok, itu pun sudah sangat up to date nih Dok. Mungkin bisa kami simpulkan sedikit dari paparan Dr. Krisni tadi, yaitu bahwa gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang bersifat reversibel sehingga tidak dapat mengatur cairan dan elektrolit. Dan tanda gejala GGA sendiri itu berupa udem atau bengkak, jumlah urin yang menurun atau tidak ada sama sekali, adanya hematuri atau kencing darah, dan juga hipertensi. Dengan tata laksana yang optimal, yaitu dengan memberikan terapi konservatif seperti terapi farmakologi, pengobatan suportif, dan terapi penyebab, apabila tidak ada perbaikan dapat dilakukan renal replacement terapi dan dirujuk ke dokter ginjal anak. Baik, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Jadi terima kasih kepada Dr. Piprim, Dr. Retno, dan juga Dr. Krisni yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik kepada kita semua.
Semoga dapat membuka wawasan kita tentang penyakit gagal ginjal akut pada anak beserta penanganannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah kita menyimak pemaparan dari ketiga narasumber yang luar biasa tadi, kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, akan kami beri kesempatan kepada 3 penanya setiap terminnya. Untuk kemudian akan dijawab oleh para narasumber. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan cara menulis nama, asal kesatuan atau daerah, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan saya akan membantu membacakan pertanyaan tersebut. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat. Untuk pertanyaan termin pertama, ada 3 pertanyaan kepada 3 narasumber. Mohon izin kepada yang pertama untuk Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Kami akan bacakan pertanyaan dari Nyonya Ova Ambi, dari Pia Ardiagarini Cabang 2, Gabungan 2 Lanut Adi Sucipto. Izin bertanya dok, pada GGA yang terjadi sekarang, berapa banyak dok kasus yang disebabkan karena prerenal? Kemudian bagaimana kami sebagai orang tua menyikapinya agar bisa lebih sigap jika ada kasus GGA di sekitar kami? Demikian dokter, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk prerenal, sebabnya itu di-exclude dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Karena kalau jelas prerenal ya bukan masuk yang lagi heboh ini. Prerenal kan maksudnya dehidrasi berat gitu ya. Mungkin dokter Eno sama dokter Kris ini lebih paham ini. Tapi kalau dia jelas prerenal ya di-exclude ya, nggak boleh masuk. Ini bukan masuk kasus heboh yang sedang menasional ini. Mungkin dokter Eno atau dokter Kris ini mau nambahkan. Silakan. Oke, saya bantu ya dokter Piprim. Jadi sebetulnya yang disampaikan dokter Piprim bahwa kalau untuk GGA PA ini yang progresif atipikal ini memang kita harus menyingkirkan prerenalnya. Ya, memang pada kondisi di mana pasien itu datang itu memang bisa aja datang dengan kondisi dehidrasi, bisa juga karena biasanya dari riwayat juga muntah atau diare atau mungkin intake yang kurang sebelumnya. Tetapi memang kita atasi dulu. Jadi apapun kalau kita melihat anak-anak dengan tanda dehidrasi, ya seperti bibir kering, kemudian anaknya menjadi lemah, kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan tekanan darahnya turun, turgornya menurun, maka kita ya juga harus segera merujuk supaya kita segera mengatasi dehidrasi tersebut, jangan sampai jatuh ke gagal ginjal akut yang prerenal. Kemudian bisa juga disebabkan oleh karena sepsis ya, jadi infeksi berat itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal yang prerenal. Tetapi memang harus kita exclude untuk diagnosis gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Mungkin itu, Dr. Piprim. Ya, makasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Piprim dan juga Dr. Krisni. Semoga tadi sudah bisa menjawab untuk Nyonya Ovanje. Kemudian untuk pertanyaan kedua kami tujukan kepada Dr. Retno Palupi, BMed SCM Epid MSc SPAK, dari Dr. Anita, Puskesmas Berbah Sleman. Pertanyaannya, bagaimana membedakan kasus AKI dengan kasus ginjal lain? Dan bagaimana tata laksana kami di PPK jika menemukan suspek kasus AKI? Beberapa hari lalu kami menemukan kasus anak 5 tahun dengan keluhan demam, muntah, tidak bisa BAK sejak sore. Datang pagi hari, kami cek DL dan urin. Pada urin didapatkan hasil ureumnya 14, kreatinin 1,35, dan leukosit darah 14.000. Lalu segera kami rujuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ratih. Bagaimana membedakan gagal ginjal akut dengan kasus ginjal lainnya? Jadi gagal ginjal akut atau acute kidney injury ini adalah suatu outcome atau suatu luaran yang dapat disebabkan oleh tadi yang sudah disebut Dr. Piprim dan Dr. Krisni, prerenal, renal, atau postrenal.
Jadi ini adalah outcome-nya. Misalnya ada suatu kondisi hipovolemia, dia bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang sehingga terjadi volume produksi urin yang berkurang, kemudian azotemia atau racun-racun toksik-toksik dalam tubuhnya meningkat, kemudian ada electrolyte imbalance seperti hiperkalemia atau asidosis metabolik di dalam tubuhnya. Jadi ini adalah suatu komplikasi. Jadi yang terjadi apabila kita temukan kondisi seperti ini, maka kita harus melihat penyebabnya atau etiologinya yang tadi disampaikan dengan jelas oleh Dr. Krisni dan juga disinggung oleh Dr. Piprim. Seperti itu Dr. Ratih, semoga jelas. Kemudian yang kedua yang mengenai PPK ya Dr. Ratih ya. Tata laksana PPK AKI ini sebenarnya sudah ada di rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau di buku Ajar Nefrologi itu juga sudah tertuang bahwa pada saat kita menjumpai kasus-kasus gagal ginjal akut, misalnya kita penuhi dulu, misalnya mengetahui dulu identifikasi penyebabnya. Apabila ada masalah prerenal atau dehidrasi, ya kita atasi dulu kebutuhan cairannya. Penuhi kebutuhan cairannya, kita lihat apakah dia memerlukan, misalnya membutuhkan rehidrasi. Apabila ada dehidrasi itu perlu kita penuhi. Kemudian misalnya ada sepsis, itu juga kita atasi dulu dengan tata laksana untuk sepsisnya. Jadi atasi underlying cause sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mengkoreksi komplikasi-komplikasi yang disebabkan gagal ginjal akut. Misalnya ada hiperkalemia, jika tidak ada, bisa kita lakukan beberapa terapi konservatif dahulu sebelum kita rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lagi. Kita bisa atasi electrolyte imbalance atau hiperkalemia ini dengan obat-obatan konservatif ya untuk ini misalnya dengan nebulasi salbutamol. Kemudian untuk koreksi asidosis metabolik itu juga bisa konservatif terlebih dahulu apabila dengan obat-obatan seperti natrium bikarbonat. Namun apabila tidak berhasil, ini harus segera kita rujuk ke pusat-pusat yang memiliki fasilitas dialisis, khususnya untuk fasilitas dialisis anak yang memadai. Demikian Dr. Ratih. Baik, terima kasih Dr. Retno atas penjelasannya. Kemudian akan kami bacakan untuk pertanyaan ketiga, yaitu kepada Dr. Krisni Subandia, spesialis anak konsultan. Pertanyaan berasal dari Dita Febri Maulana, dari Ibu Pia Adiagarini, cabang 3, D3 Lanut Silas Papare, Sentani, Jayapura. Mohon izin bertanya, telah dirilis daftar obat yang diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak. Hal apa yang harus dilakukan jika anak sudah terlanjur minum obat tersebut, tetapi kondisi saat ini masih baik? Apakah harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Dan apabila ada demam kembali, apakah obat tersebut masih bisa kita berikan pada anak? Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah hal ini juga dipengaruhi oleh kekebalan tubuh anak, serta dosis yang diberikan sehingga walaupun mengkonsumsi obat tersebut, Ananda saat ini alhamdulillah sehat-sehat saja. Demikian dok, mohon ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang hampir tiap hari ya saya temui dari pasien-pasien kita. Ya mungkin itu. Jadi kalau memang sudah terlanjur sebelumnya minum obat-obat yang sirup ya istilahnya, jadi mungkin kita ya, kalau anak ini saat ini kondisinya baik-baik aja, jadi tidak ada penurunan dari produksi urinnya, ya, jadi dia frekuensi kencingnya atau jumlah dari kencingnya itu tidak ada perubahan, maka ya kita observasi aja, kita awasi aja, insya Allah tidak ada apa-apa. Kemudian, tapi kecuali memang ada penurunan dari produksi kencingnya, maka kita baru segera lakukan harus membawa anak itu ke pusat pelayanan kesehatan, dan mungkin kalau perlu memang harus kita lakukan pemeriksaan ureum kreatinin. Jadi kita tidak semuanya pasien kita lakukan pemeriksaan itu kalau memang tidak ada indikasi. Kemudian kalau untuk apakah ini hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh, mungkin saat ini masih kita investigasi ya, masih kita semua dari UKK ataupun dari divisi yang lain yang terkait untuk kasus ini, itu masih sedang mencari kepastian dari etiologi dari
GGAPA ini yang kalau karena pemberian obat etilen glikol kan tidak semua pasien kena, ya mungkin aja bisa ada hubungannya dengan sistem imun tubuh. Jadi sistem imun tubuh anak yang memang mungkin beda ya untuk menerima jenis obat tertentu sehingga responnya beda untuk setiap anak. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan termin kedua. Ada 3 pertanyaan kepada 3 narasumber. Untuk yang pertama kami bacakan, pertanyaan ditujukan kepada Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan, dari Ibu Megawati Wijaya, dari Klinik Kejaksaan DKI. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa terjadi gagal ginjal akut pada balita yang awalnya sehat setelah minum sirup karena sakit panas dan batuk pilek? Padahal zaman dulu aman-aman saja, dan baru terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022, dan baru mulai timbul gagal ginjal akut. Apakah selain karena minum obat sirup, adakah kemungkinan ada komorbid lain, dok? Dan apakah bisa menyerang remaja atau dewasa? Mohon saran, dok. Demikian, dokter. Baik, maaf ini saya lagi di jalan, goyang-goyang wajahnya. Matiin aja, takut bikin pusing ya. Ya, jadi kalau pertanyaannya dulu obat oke-oke aja. Ini banyak yang nanya gitu ya. Tapi ada yang kasih gambaran gini, kalau kita katakanlah beli apa ya, misalkan kalau Jogja apa bakpia ya, bakpia misalkan, atau apa ya yang saya suka itu makanan khas Jogja apa, Bu? Mungkin ya, dok. Gudeg. Aduh lupa. Ya wes pokoknya kue bakpia ya. Terus suatu saat dengan pabrik yang sama, kok rasanya beda ya? Ya, agak tengik misalnya. Padahal pabriknya sama. Itu kan mungkin aja. Gitu. Jadi nggak bisa kita hanya pakai logika. Biasanya nggak apa-apa pakai obat itu sekarang gini ya. Sebab faktanya dari darah pasien yang diperiksa, yang dikirimkan ke laboratorium toksikologi, memang ada kadar etilen glikolnya yang harusnya nggak boleh ada di dalam darah, gitu Bu. Jadi kita bicara berdasarkan fakta ya, bahwa kadar etilen glikol itu memang ada di dalam darah. Yang kedua, sekarang kita lihat dari sisi epidemiologinya. Kalau nanti dengan usaha menyetop sirup sementara ini dan kita bangkitkan kewaspadaan dini dari seluruh masyarakat Indonesia, ya hati-hati betul minum obat, ya nggak perlu terlalu jor-joran, sedikit-sedikit obat. Kita lihat kalau benar kasusnya menurun, berarti benar tersangkanya gitu ya. Jadi ini kan upaya-upaya kewaspadaan dini yang memang harus kita lakukan. Karena apa? 1 nyawa anak itu nggak bisa dibeli loh Bu. Dengan 1 triliun, 1000 triliun tuh nggak bisa terbeli. Cobalah kita tengok dari perspektif korban ya. Dari ibu-ibu yang anaknya meninggal. Jadi sebagai upaya kewaspadaan dini, katakanlah dari 150 yang meninggal itu ya, 140 yang meninggal itu, mungkin hanya 50-nya yang keracunan, yang lainnya sebab lain, tetap kita harus melakukan mitigasi gitu. Nggak boleh lagi ada jatuh korban anak-anak gara-gara intoksikasi obat sirup gitu. Jadi ini faktanya sudah ada, sudah jelas, nggak diragukan lagi ya. Dan bukti yang lain adalah anak-anak yang kasus-kasus terakhir yang di RSCM yang diberikan antidotumnya ya, obat anti keracunan ini, prognosis progresnya sangat bagus ya. Biasanya nih anak datang masih oke, kencingnya nggak ada, kemudian perburukan lama-lama terus koma gitu ya, penurunan kesadaran, koma, karena kan racun ini juga ke saraf selain ke ginjal ya. Tapi teman-teman yang menangani dia nggak lagi pakai obat macam-macam, langsung ke fomepizole ini, jadi dikasih antidotumnya langsung, dan alhamdulillah progresnya sangat baik ya. Mungkin ini nanti juga bisa jadi presentasi kasus dari teman-teman yang merawat pasiennya ya. Jadi itu kira-kira Bu,
untuk melindungi anak-anak kita butuh tindakan kewaspadaan dini yang perlu dilakukan. Oh ya, dan satu lagi gini, kenapa kita juga curiga, karena setelah kita diskusi dengan WHO, kasus begini ini nggak ada lagi di negara lain gitu. Ya, nggak ada lagi di negara lain. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan ya dok. Dulu kok aman-aman saja, sekarang kok berubah seperti itu. Baik, dilanjutkan ke kasus ke pertanyaan yang kedua di termin kedua ini. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Nopalupi, SC, MEPIT, MSc Spesialis Anak Konsultan. Pertanyaan berasal dari Ibu Nina dari PIA Adia Garini Cabang 22, D1 Kosek IKN, dan juga dari Kapten Kal Gatot Dismat AU. Bagaimana mekanisme etilen glikol bisa menyebabkan gagal ginjal dan bagaimana mengatasinya? Dan dalam penelitian hingga saat ini dalam jangka waktu berapa lama dan berapa banyak dosisnya etilen glikol ini pada anak atau balita yang mengkonsumsi obat sehingga terjadi GN-GAPA. Itu ada dua pertanyaan, Dr. Retno. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana EG atau etilen glikol ini merusak ginjal ya. Terus terang memang ini adalah situasi yang baru ya bagi kami dan juga saya sendiri juga masih perlu banyak mempelajari tentang kondisi atau farmakologi dari EG etilen glikol ini ya. Ini sesuatu yang mungkin saya masih perlu banyak belajar. Namun sepengetahuan saya memang EG sendiri itu adalah sebenarnya adalah suatu impuritif ya, artinya dia dibuat untuk bisa melarutkan atau membuat zat-zat lain itu bisa lebih aktif. Namun ini bisa berbahaya apabila kadarnya melebihi ambang batasnya. Bagaimana ini bisa merusak apabila memang ada toksisitas dari misalnya ada kadar yang lebih dari ambang batasnya ya. Mekanismenya ini sepengetahuan saya, mohon maaf Dokter Ratih, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanyakan bagaimana ini terjadi, mungkin bisa ke lain atau mungkin Dokter Krisni atau Dokter Piprim yang bisa menyampaikan. Sepengetahuan saya secara umum apabila ada komplikasi suatu kondisi atau suatu obat itu bisa membuat penyerapan di dalam tubuh itu menjadi metabolisme dalam tubuhnya itu mengoksidasi beberapa senyawa-senyawa ya. Etilen glikol ini bisa membuat dalam hati atau bisa membuat sebagai suatu kondisi kalsium oksalat yang dapat merusak ginjal. Jadi hal inilah yang bisa membuat misalnya ada suatu intoksikasi menyebabkan intoksikasi gangguan ginjal. Namun sekali lagi dan saya masih banyak belajar mengenai kondisi atau dari senyawa ini. Kemudian yang kedua mengenai, mohon maaf Dokter Rati bisa mengulang. Jadi dalam jangka waktu berapa lama dok dan berapa banyak dosisnya sehingga bisa mengakibatkan gangguan GAPA ini? Oke. Boleh izin mungkin saya tidak tepat Dokter Rati untuk bisa menjawab ini, kalau bisa melibatkan farmasi atau mungkin dokter senior yang bisa lebih menjawab. Saya sekali lagi masih dalam mempelajari tentang kondisi ini. Mohon maaf. Tapi kalau secara klinis mungkin kondisi ini bisa yaitu mengakibatkan komplikasi-komplikasi gangguan ginjal akut yang tadi disebutkan gejala-gejalanya. Untuk berapa banyak kondisi dosisnya mungkin saya tidak bisa menjawab dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Retno karena ini sesuatu yang baru ya, dan tadi sudah kita dengar juga dari Dr. Krisni ada dari IDAI tentang berapa dosis yang sudah ditampilkan dari Dr. Krisni ya tadi. Ya dok, Dr. Krisni tadi sudah ditampilkan. Jadi ini memang sesuatu yang baru
dan juga baru didapat pagi ini oleh Dr. Krisni juga dan sudah di-sharekan ya tadi. Dan mungkin memang perlu penelitian lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas pertanyaan menarik yang telah disampaikan. Namun kami mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, mengingatkan kembali mohon mengisi link kehadiran atau absensi di kolom chat Zoom maupun YouTube. Mungkin dapat kami simpulkan dari hasil webinar dari ketiga pembicara, yaitu sebagai berikut kami bacakan. Didapatkan lonjakan kasus pasien balita dengan gagal ginjal akut yang tidak diketahui sebabnya sejak Agustus 2022, di mana terdapat 269 kasus gangguan ginjal atipikal progresif atau AKI di Indonesia dengan kematian 55% dari total pasien GN-GAPA yang dirawat. Pada kedua kasus pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut, berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, dirawat selama 7 hari, diberi pengobatan, dan saat ini kedua pasien tersebut dalam kondisi yang baik. Kemudian gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak dengan gejala udem atau bengkak, jumlah urin yang menurun atau tidak ada sama sekali, hematuria atau kencing darah, dan hipertensi. Tata laksana berupa terapi konservatif seperti terapi farmakologi, pengobatan suportif, dan apabila